Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 131 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati, dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 131 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: seperti bayi yang habis menyusu, berbaring tenang di pangkuan ibunya, setenang itulah hatiku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Meraih Kepuasan, ditulis oleh Sheridan Voysey. Kisah inspiratif. Dalam sebuah rubrik konsultasi, psikiater pengasuh rubrik tersebut menjawab pertanyaan pembaca bernama Brenda, yang mengeluh bahwa pengejaran ambisi telah membuatnya merasa tidak bahagia. Jawaban si psikiater sungguh menohok, manusia tidak diciptakan untuk berbahagia, katanya, melainkan hanya untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Ia menambahkan bahwa kita dikutuk untuk terus mengejar kupu-kupu yang begitu menggoda dan sulit digapai, bernama kepuasan, tetapi tidak selalu dapat meraihnya. Saya penasaran bagaimana perasaan Brenda saat membaca jawaban yang bernada nihilistik itu. Seandainya saja Brenda membaca Mazmur 131, betapa jauh berbedanya perasaan yang mungkin ia rasakan. Dalam Mazmur itu, Daud mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita mendapatkan ketenangan dan kepuasan. Ia memulainya dengan sikap rendah hati, menyisihkan ambisinya sebagai raja, dan walaupun merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang besar dan sulit tentang kehidupan itu penting,
Ia mengesampingkan itu semua. Kemudian Daud menenangkan hati di hadapan Allah, lalu mempercayakan masa depan ke dalam tangannya. Hasilnya indah, seperti bayi yang habis menyusu, berbaring tenang di pangkuan ibunya. Katanya, "Setenang itulah hatiku." Dalam dunia yang bobrok ini, kepuasan terkadang sulit digapai. Dalam Filipi 4 ayat 11 sampai dengan ayat 13, Rasul Paulus berkata bahwa perasaan puas dan cukup adalah sesuatu yang perlu dipelajari. Namun, jika kita meyakini bahwa kita diciptakan hanya untuk bertahan hidup dan bereproduksi, perasaan puas pasti menjadi bagaikan kupu-kupu yang tidak mungkin diraih. Daud menunjukkan jalan lain kepada kita. Raihlah kepuasan dengan menenangkan diri di hadirat Allah. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Dalam momen apa Anda merasa paling puas? Bagaimana Anda dapat menyediakan waktu luang untuk menenangkan diri dalam hadirat Allah hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Mazmur 120 sampai dengan 134 dikenal sebagai nyanyian ziarah, karena ke-15 mazmur dalam kumpulan itu dinyanyikan oleh umat Allah pada zaman kuno ketika berziarah ke Yerusalem untuk memperingati hari-hari raya tahunan. Mazmur 131 adalah salah satu nyanyian paling pendek dalam kumpulan tersebut. Charles Spurgeon, pengkhotbah abad ke-19, menyatakan bahwa mazmur itu adalah salah satu mazmur terpendek untuk dibaca, tetapi juga yang terlama untuk dipelajari. Yang membuat mazmur itu terlama untuk dipelajari adalah karena isinya menegur salah satu aspek perilaku manusia yang paling sulit, yaitu kesombongan kita. Dalam mazmur ini kita mendengar kesungguhan doa seseorang yang telah membuang kesombongan. Pemazmur juga mengungkapkan dan menganjurkan kepuasan dalam kerendahan hati bersama Allah dengan menggunakan gambaran ibu dan anak yang umum. Meski telah disapih, kepuasan sang anak didapatkan dalam kehadiran ibu yang penuh kasih. Bukan hanya dalam makanan yang disediakannya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu.
bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.